Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ikhwan Salasa Andrianto selaku ketua kelompok saya ingin mempresentasikan project definition document. Next. Sebelum lanjut untuk presentasi, saya akan mengenalkan beberapa anggota kami yang beranggotakan 5 anggota. Yang pertama, saya sendiri ketua proyek Muhammad Ikhwan Salasa Andrianto dengan NPM 084. Asisten produksi saya Fadila Cahya, NPM 091, script writer saya Zahra Sakira, NPM 014, videografer saya Faizal Afarido, NPM 115, editor saya Rizky Amila Putri, NPM 081. Next. Oke, latar belakang. Program Studi Desain Komunikasi Visual atau DKV UPN Veteran Jawa Timur sebenarnya punya banyak potensi dengan kurikulum yang terus berkembang dan dosen-dosen yang kompeten di bidangnya. Salah satu penyebabnya adalah informasi mengenai program studi DKV UPN Veteran Jawa Timur yang belum tersalurkan secara luas dan belum dikemas secara menarik. Tujuannya tidak hanya untuk mengenalkan prodi DKV UPN Veteran Jawa Timur kepada lebih banyak orang, tetapi juga untuk membangun minat dan rasa ingin tahu calon mahasiswa karena penyebabnya adalah kurangnya informasi yang tersebar secara luas dan menarik. Dibutuhkan media promosi yang sesuai seperti video pendek yang dapat dibagikan lewat platform populer seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Penyebab kurangnya minat calon mahasiswa terhadap prodi DKV UPN Veteran Jawa Timur. Salah satunya adalah minimnya informasi yang bisa diakses oleh siswa SMA atau SMK mengenai program studi ini. Generasi muda, seperti konten video pendek yang visual dan interaktif, membuat prodi ini kurang terlihat di antara pilihan mereka. Next. Identifikasi kebutuhan. Untuk meningkatkan minat calon mahasiswa baru, dibutuhkan sebuah strategi komunikasi yang tepat sasaran. Salah satunya adalah dengan membuat video promosi berdurasi pendek yang menyajikan informasi secara menarik dan mudah dipahami. Video ini harus punya konsep yang kreatif dan relevan. Dengan pengemasan yang tepat, video ini bisa menjadi lebih efektif untuk memperkenalkan prodi desain komunikasi visual ke mahasiswa. Respon kebutuhan. Sebagai respon atas permasalahan tersebut, kami mengusulkan pembuatan video promosi berdurasi 30 detik yang berisi informasi ringkas namun menarik tentang prodi desain komunikasi visual UPN Veteran Jawa Timur. Harapannya, konten ini dapat memperluas jangkauan informasi sekaligus membangun citra positif prodi desain komunikasi visual di mata calon mahasiswa. Usulan pemecah masalah. 1. Menerapkan strategi komunikasi yang tepat sasaran. Yang kedua, membuat konten video yang menarik dan relevan. Yang ketiga, membagikan konten ke platform sosial media populer. Kita akan mengunggah video ke media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube dengan format yang menyesuaikan karakter tiap platform. Tujuan dan manfaat. Tujuan video ini dibuat adalah memperkenalkan prodi DKV UPN Veteran Jawa Timur secara lebih luas kepada calon mahasiswa, khususnya siswa SMA dan SMK. Manfaatnya adalah menarik minat calon mahasiswa terhadap prodi DKV UPN Veteran Jawa Timur, menyampaikan informasi program studi secara lebih menarik dan interaktif. Analisis resiko. Resiko yang pertama adalah keterlambatan jadwal produksi. Resiko yang kedua yaitu peralatan tidak tersedia atau mengalami kerusakan. Resiko yang ketiga yaitu adalah kendala dalam proses editing. Resiko yang keempat, video tidak mendapatkan engagement dari target audience. Resiko yang kelima yaitu konten kalah bersaing dengan video lain yang lebih populer. Resiko terakhir yaitu interpretasi pesan yang kurang tepat oleh audiens. Dampaknya, tujuan komunikasi tidak tercapai. Studi kelayakan proyek. Yang pertama yaitu kebutuhan pasar. Calon mahasiswa, utamanya siswa SMA dan SMK yang sedang mencari program studi yang DKV ataupun seni yang memiliki citra visual yang menarik. Permasalahannya adalah DKV UPN Veteran Jawa Timur belum memenuhi kebutuhan ini secara optimal karena promosinya masih terbatas, kurang visual, dan belum menarik peminat calon mahasiswa. Hal ini kita membutuhkan gagasan visual dalam bentuk video pendek dengan tema gaya vlog yang cepat menampilkan salah satu mahasiswa DKV yang melakukan kegiatan. Ketiga yaitu tujuan dan makna. Tujuannya menarik perhatian calon mahasiswa dengan menunjukkan sisi nyata dan menyenangkan dari kehidupan DKV. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan ini sendiri, proyek ini memproduksi sebuah video pendek berdurasi lebih kurang 30 detik hingga 1 menit dengan gaya vlog cepat dan dinamis yang memperlihatkan keseharian seorang mahasiswa DKV UPN Veteran Jawa Timur. Waktu pelaksanaannya sendiri, terdapat praproduksi yang dilaksanakan
pada tanggal 1 Mei sampai 28 Mei, produksi proses syuting tanggal 2 sampai 4 Juni, pasca produksi yaitu tahap editing dan revisi pada tanggal 5 sampai 20 Juni, dan terakhir finalisasi dan publikasi pada tanggal 30 Juni. Tempat pelaksanaannya sendiri nanti di area kampus UPN Veteran Jawa Timur, terutama di gedung DKV, studio, dan danau. Tahapan pelaksanaannya sendiri terdapat praproduksi yang mencangkup penyusunan konsep dan naskah, pemilihan talent, survei lokasi, dan penjadwalan syuting. Selanjutnya, produksi mencangkup pengambilan gambar sesuai storyboard, dokumentasi behind the scene. Pasca produksi yaitu ada tahap editing footage sesuai skrip, lalu review internal dan revisi. Dan terakhir, tahap publikasi yaitu unggah video ke media sosial melalui dan selanjutnya output kegiatan ini sendiri yaitu video promosi berdurasi 30 detik sampai 1 menit bergaya vlog dinamis. Konten visual untuk media sosial dan promosi DKV. Estimasi proyeknya sendiri yaitu praproduksi yang dilaksanakan selama 28 hari, produksi yang dilaksanakan selama 3 hari, pasca produksi yang dilaksanakan selama 16 hari, dan finalisasi dan publikasi. Selanjutnya, ide dan konsep dari proyek video pendek ini sendiri dalam upaya meningkatkan kesadaran dan ketertarikan calon mahasiswa terhadap program studi desain komunikasi visual dengan melalui media promosi yang akan digunakan adalah video pendek berdurasi 30 detik sampai 1 menit yang disesuaikan untuk platform digital seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Aktivitas yang akan ditampilkan antara lain masuk kelas, menggambar di studio, bekerja dalam kelompok, asistensi tugas, nongkrong santai di kampus, mengerjakan tugas desain di laptop, proses revisi, hingga momen pulang dari kuliah. Video juga akan dirancang agar mudah dibagikan dan berpotensi menjaga audiens yang lebih luas melalui algoritma media sosial. Tema sehari jadi anak DKV ini diangkat karena relevan dengan minat Gen Z terhadap konten yang bersifat personal, jujur, dan mudah diikuti. Melalui tema ini, penonton dapat membayangkan secara langsung bagaimana menjadi bagian dari DKV UPN Veteran Jawa Timur. Tahapan ini dimulai dengan penyamaan visi antar anggota kelompok mengenai tujuan pembuatan video. Kita memilih lokasi ikonik di lingkungan Fakultas Arsitektur dan Desain yang dapat merepresentasikan kehidupan perkuliahan dengan baik. Selanjutnya, ini merupakan storyboard dari proyek video kita. Itu menjadi gambaran sebagai mahasiswa DKV UPN Veteran Jawa Timur. Selanjutnya ada pembagian kerja. Yang pertama ada Muhammad Ikhwan Thalasa, itu sebagai ketua proyek. Tugasnya adalah mengatur keseluruhan jalannya proyek promosi, menyusun strategi komunikasi visual untuk memperkenalkan DKV kepada publik, dan memastikan bahwa output video mencerminkan nilai keunikan dan daya tarik program studi DKV. Selanjutnya ada Fadila Tahya Adiviani sebagai asisten produksi. Tugasnya adalah membantu dalam pengelolaan teknis dan administratif produksi video, juga mengatur kebutuhan lokasi, alat, properti, dan kehadiran talent, dan mendukung koordinasi antar anggota tim selama tahap praproduksi hingga pasca produksi. Selanjutnya ada Zahra Syakira Gulsum. Tugas jabatannya adalah scriptwriter. Tugasnya menyusun konsep cerita dan naskah video yang menarik dan komunikatif. Juga membangun narasi yang menonjolkan keunggulan DKV secara kreatif dan berkoordinasi dengan visual team untuk memastikan alur cerita secara sinkron dengan elemen visual. Selanjutnya ada Faizer Alfaridus. Saya sendiri jabatannya videographer. Tugas saya merekam footage sesuai dengan storyboard dan arahan konsep dan memastikan kualitas video atau visual yang baik. Selanjutnya ada Rizky Amelia Putri sebagai editor. Tugasnya mengelola footage menjadi video promosi yang engaging dan informatif, menambahkan elemen grafis, animasi, musik, dan teks pendukung, dan juga memastikan hasil akhir video dapat menarik perhatian dan membentuk positif DKV. Selanjutnya adalah kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan dari proyek video pendek promosi Sehari Jadi Anak DKV ini ditentukan berdasarkan pencapaian target utama, yaitu peningkatan ketertarikan calon mahasiswa terhadap prodi program studi DKV UPN Veteran Jawa Timur. Ini adalah perangkat keras yang akan kita gunakan. Perangkat keras yang kita gunakan sebagai berikut: 1. Kamera Sony A6400, tripod, memory card 64 GB, dan card reader
serta laptop. Perangkat lunak yang akan kita gunakan yaitu antara lain Adobe Premiere Pro dan juga CapCut. Ini adalah jadwal kegiatan kami nantinya. Bisa dilihat dari bulan Mei sampai Juni. Oke. Penutup, proposal ini disusun sebagai bentuk upaya strategis dalam meningkatkan minat calon mahasiswa terhadap program studi desain komunikasi visual UPN Veteran Jawa Timur. Melalui pembuatan video pendek yang informatif dan menarik, serta penyebarannya di berbagai platform media sosial populer, diharapkan informasi mengenai Prodi DKV UPN Veteran Jawa Timur dapat tersampaikan secara efektif dan menjangkau lebih banyak calon mahasiswa. Dengan strategi ini, Prodi DKV UPN Veteran Jawa Timur tidak hanya akan lebih dikenal, tetapi juga dapat meningkatkan jumlah pendaftar dan memperkuat citranya di kalangan masyarakat. Oke, jadi sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.